Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Ingat, tetap jaga kesehatan dan semoga tetap semangat belajar daringnya. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan memasuki bab perbandingan. Nah, khususnya pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu perbandingan dua besaran, ya, maksudnya di sini besarannya sama, kemudian perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, kita langsung saja masuk kepada perbandingan dua besaran, ya. Perbandingan ini sudah biasa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sudah sangat biasa anak-anak ibu membandingkan antara yang lebih kecil dengan yang lebih besar, dengan yang lebih banyak dan yang sedikit dan sebagainya. Nah, ada 3 cara dalam menyatakan perbandingan, atau perbandingan ini istilahkan dengan rasio, ya. Rasio ada 3. Jadi jangan bingung lagi kalau kamu mendengar kata rasio, sama saja antara rasio dan perbandingan. Yang pertama, pecahan. Jadi perbandingan itu dinyatakan dengan pecahan. Misalnya 2/3. Nah, itu artinya perbandingan juga. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 2/3, ya, 2/3. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Nah, itu semua merupakan perbandingan, bentuk atau cara menyatakan perbandingan. Contoh yang pertama, coba lihat di sini ya, dalam menyatakan perbandingan. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak, ya. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ingat tadi, berapa siswa yang diwawancarai? Berarti semua siswa, yaitu 150. Nah, itu semua siswa yang diwawancarai. Kemudian dari 100 siswa tersebut, terdapat 100 siswa yang memilih membaca berita melalui media online. Ada 50. Kemudian ada 100, ya, maaf, ada 100. Kemudian yang 50 ini memilih media dengan cetak, media cetak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba anak-anak ibu bandingkan antara jumlah siswa yang membaca melalui media online yang 100 dengan semua siswa yang diwawancarai. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama yaitu dengan pecahan, berarti 100 per 150, ya. Kalau yang di sini disebut online dulu, berarti online yang ditulis dulu, kemudian baru dengan semua siswa, berarti 100 per 150, ya. Kemudian disederhanakan, 100 dengan 150 itu sama-sama dibagi 50, berarti 2/3. Itu dengan cara pertama. Kemudian dengan cara kedua, 2/3 tadi berarti 2/3. Atau 2/3 ini tadi, ya. Boleh juga 2/3, ya. 2/3 juga boleh. Nah, itu contoh yang sangat sederhana. Jadi rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online, ya. Jadi artinya jika 3 orang yang diwawancarai, maka 2-nya selalu memilih online. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, ingat, untuk membandingkan maka kita harus menyamakan dulu satuannya, ya.
Kalau di sini meter ya, meter, di sini kilometer, maka ini harus disamakan dulu. Boleh meter ke kilometer atau kilometer ke meter. Tergantung mana yang lebih mudah menurut anak ibu ya. Yang pertama, jarak rumah Ita dari sekolah itu 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 kilometer. Nah, setiap 1 kilometer menunjukkan 1000 meter ya, 1000 meter. Nah, maka 1,5 kilometer itu sama dengan kita rubah dulu ke meter, 1500 meter. Nah, 1500 meter. Jadi nggak bisa anak-anak ibu membandingkan satuan yang berbeda. Satuannya disamakan dulu. Maka perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni, berarti rumah Ita duluan. Terhadap rumah Doni adalah berapa tadi rumah Ita? 500 berbanding rumah Doni jaraknya 1500. Nah, kemudian disederhanakan 500 dengan 1500 itu sama-sama dibagi 500, sehingga sederhana dia menjadi 500 dibagi 500 1, 1500 dibagi 500 sama dengan 3 atau 1/3. Itulah perbandingan antara jarak rumah Ita dan rumah Doni dari sekolah. Nah, kemudian perbandingan rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah. Doni duluan. Maka Doni dulu di sini 1500 banding 500 disederhanakan sama dengan 3 banding 1 atau 3/1 atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Nah, itulah contoh perbandingan untuk satuan yang ini tadi ya, perbandingan dua besaran untuk satuan yang sama. Kemudian perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Contoh yang pertama, Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Nah, dia berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan ya. Menurun, naik, kemudian datar gitu ya. Pada pemberhentian pertama 8 km ditempuh dengan waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian kedua 12 km ditempuh dalam waktu 24 menit. Yang ketiga pemberhentiannya 24 km ditempuh dengan dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Oke, kita lihat pembahasannya. Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan. Nah, mencari kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Semoga anak-anak masih ingat. Di SD ada, di SMP di fisika ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. S/T. Nah, jaraknya 8 km ya, dibagi waktu tempuh 20 menit. Berarti 8/20 disederhanakan menjadi 2/5 ya, sama dengan 4/10. Nah, kenapa 4/10? Karena di sini sepertinya kita mau menyamakan, membandingkan. Jadi kalau membandingkan harus disamakan dulu penyebut-penyebutnya semua per 10 ya. Walaupun tadi sebenarnya sudah disederhanakan paling sederhana 2/5. Karena ini mau menyesuaikan, karena mau dibandingkan, maka dia harus disamakan ya, 4/10. Kemudian lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, maka carilah kecepatannya. Kecepatannya jaraknya 12 km ditempuh dalam waktu 24 menit. Berarti 12/24 disederhanakan 1/2. Kemudian disesuaikan lagi ya, disesuaikan lagi dengan
penyebutnya disamakan ya, 10 tadi. Berarti menjadi 5/10. Jadi setelah 12/24 itu sama-sama dibagi 12, ketemulah 1/2. Kemudian dikalikan lagi. 1 kali 5, 2 kali 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Sehingga samalah penyebut antara 4/10 dan 5/10. Kemudian pada lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit ya. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan, jarak dibagi waktu, jaraknya 24 dalam waktu tempuh 40 menit. Sehingga disederhanakan, ini sama-sama dibagi 4 ya, 6/10. Sehingga di sini sudah per 10 semua, 4/10, 5/10 dan 6/10. Nah, karena kan mana yang lebih besar dibandingkan dulu ya. 2/5 ini berarti yang ini ya, 4/10. 4/10. Nah, kurang dari 1/2 itu kan 5/10. Kurang dari 6/10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat pada saat berada di lintasan ketiga. Ini paling cepat karena paling besar. Dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada pada lintasan pertama. Nah, jadi kita membandingkan dulu antara kecepatan dari ketiga lintasan tadi ya. Kita bandingkan dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebut-penyebutnya. Berarti ini juga sudah Anak Ibu pelajari ketika kita membahas materi pecahan ya, membandingkan pecahan. Jadi kamu harus menyamakan dulu penyebutnya, baru kita membandingkan pembilang-pembilangnya. Seorang guru kelas 9 di SMP siswa menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Ya, pahami dulu soalnya dengan baik. Dalam setahun gaji seorang guru yaitu 36 juta rupiah, itu jika dia mengajar dalam setahun itu 180 hari. Nah, ternyata itu tahun ini ya, tahun depan jam kerjanya ditambah dari 180 menjadi 220 hari. Nah, yang ditanya berapa gaji guru tersebut jika hari kerjanya ditambah tadi. Nah, untuk menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan. Nah, jadi ketika masih mengajar selama 180 hari, maka dibandingkan antara gaji dan hari kerja, yaitu 36 juta dibagi 180 per 180 hari. Disederhanakan menjadi sepertinya sama-sama dibagi 180. 36 juta dibagi 180 itu hasilnya 200 per 1. Berarti sehari gaji seorang guru ini 200.000. Gaji yang diterima guru adalah 200.000 per hari. Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan. Nah, kita menggunakan perbandingan lagi. Nah, gajinya 200, kemudian kita kalikan dengan jumlah hari yang akan diajarkannya. Hari kerjanya itu 220, maka jumlahnya 44 juta rupiah. Sehingga pendapatan guru dalam setahun untuk tahun depan adalah 44 juta rupiah. Itulah contoh yang kedua, tidak terlalu sulit. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap anak-anak Ibu paham, anak-anak Ibu ngerti. Kuncinya kamu harus tonton dari awal sampai akhir biar tidak bingung atas penjelasan yang Ibu berikan. Jangan sekedar dicatat saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.